Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Eva Latifatul Hazizah dengan NIM 2020 008157 dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, Prodi Manajemen. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menyampaikan terkait materi marketing miopia. Yang pertama itu tentang marketing miopia. Marketing miopia ini merupakan strategi iklan yang tidak berfokus pada kebutuhan dan keinginan konsumennya, tetapi yang disesuaikan dengan keinginan menjual barang atau jasanya tertentu di pasar ekonomi. Nah, berdasarkan teori ekonomi klasik ini berpendapat bahwa konsumen ini akan memberitahukan kepada perusahaan jenis barang dan jasanya apa yang diinginkan melalui perilaku ekonomi yang ditunjukkan oleh konsumen individu. Nah, perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dari perilaku ini dengan aktif meneliti bagaimana konsumen menghabiskan uang mereka dan apa saja barang dan jasanya yang sedang populer di masa kini atau di pasar ekonomi pada saat sekarang. Marketing miopia ini dapat mendistorsi melihat perusahaan ketika manajer lebih fokus pada apa yang perusahaan dapat menghasilkan ketimbang apa yang konsumen bersedia untuk membeli. Marketing miopia ini mungkin terjadi saat bisnis terlalu berfokus pada strategi periklanan, berkembang untuk target pasarnya yang salah atau kelompok segmen demografisnya yang sangat luas. Kemudian, konsumen di pasar ekonomi biasanya melihat strategi periklanan yang unik. Nah, dengan membangun persepsi, maka mereka itu di atas budaya, ras, usia, atau pendapat pribadi lainnya. Kemudian, perusahaan yang gagal untuk memahami persepsi konsumen ini, saat ini mengiklankan barang dan jasanya biasanya tidak memahami marketing miopianya. Ini ada Fateful Purpose. Nah, di Fateful Purpose ini, sebuah industri adalah proses untuk memuaskan pelanggan, bukan proses produksi. Barang bisnis akan lebih baik diposisikan untuk pertumbuhan jika mereka berkonsentrasi pada memenuhi kebutuhan pelanggannya dan bukan pada tema produksi. Kemudian, teknik untuk penjualan produk mereka itu contohnya ada beberapa perusahaan yang tidak sukses atau gagal dalam mempromosikan produknya. Dan ada shadow of obsolescence. Nah, di sini masing-masing perusahaan atau setiap perusahaan itu mungkin akan menghadapi pendekatan kepunahan oleh lingkungan dan bisnis, dari kekuatan pasar yang diverifikasi, kemudian ancaman dapat berupa produk dalam maupun luar di industri yang tersisa dan tidak siap untuk melumpuhkan adanya kehadiran perusahaan baru. Nah, di sini ada beberapa contoh pendapat perhatian dari yang pertama ada declining, yang dimana industri yang paling baru diciptakan dan layanan yang berorientasi bisnis di pasar tetapi menghadapi beberapa bayangan produk lama atau kuno. Karena apa? Penentuan baru ini membuat industri ini lebih sia-sia kepada pelanggan. Kemudian pelanggan ini memiliki alternatif baru dan alternatif terbaik untuk memenuhi kebutuhan industri mereka. Nah, munculnya sintetis dan kimia ini sehingga tidak memerlukan lagi sistem dry cleaning. Yang kedua ada electric utilities, di mana listrik ini juga menghadapi masalah yang sama untuk perubahan baru dan dinamis dalam menggunakan produksinya. Pada saat mengubah utilities elektronik ini, perubahan terjadi sangat cepat, namun seluruh pelanggan yang sudah terbiasa terhadap perubahan dan terbiasa menggunakan utilities baru ini, dan mereka merasa sangat nyaman. Kemudian akibatnya perusahaan yang berorientasi produk tertentu ini menghadapi keadaan yang ketinggalan zaman atau kuno karena energi surya sel bahan bakarnya
dan sumber listriknya ini menjadi ancaman terhadap utilities atau keperluan listriknya. Dan yang selanjutnya itu ada sistem grocery store, di mana banyak orang merasa sulit untuk menyadari bahwa pernah ada suatu bentuk usaha yang berkembang dikenal sebagai grocery store. Nah, contohnya supermarket saat ini telah mengambil alih efektivitasnya. Banyaknya supermarket memberikan dampak yang negatif bagi pemilik grocery store. Dari banyaknya pemilik usaha harus menutup dan berpindah lokasi yang belum banyak terdapat supermarket seperti saat ini. Nah, supermarket itu melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam memahami kebutuhan pelanggan daripada sistem grocery stores. Yang selanjutnya ada self-deceiving cycle. Sistem ini terjadi ketika perusahaan tidak memiliki versi. Sistem penilaian diri tidak dapat menyebabkan kegagalan dalam jangka panjang. Nah, di dalam self-deceiving cycle ini memiliki 4 kondisi, diantaranya yang pertama itu kepercayaan bahwa pertumbuhan ini disebabkan adanya peningkatan populasi. Yang kedua, percaya bahwa tidak akan ada pengganti untuk setiap produk utama di dalam industri. Yang ketiga, produk massal dan penurunan biaya per unit untuk peningkatan output. Dan yang terakhir, keasikan dengan produk yang cocok untuk dikendalikan dengan eksperimen ilmiah. Kemudian dilakukan perbaikan dan pengurangan biaya manufaktur dengan hati-hati. Selanjutnya, ini ada populasi myth. Nah, mitos populasi ini adalah keyakinan bahwa kenaikan populasi ini akan meningkatkan permintaan dengan kekuatan sendiri. Nah, pada hal ini bukan berarti kenaikan permintaan dari industri itu tertentu. Namun, terkadang dari beberapa produk lain itu mengambil alih permintaan karena alasan yang tidak diketahui oleh industri, seperti minyak tanah membuat keputusan yang bijaksana dengan tidak berpegang pada produk bensin. Kemudian mereka lebih mengembangkan produk minyak mentah untuk menyelamatkan diri dari serangan berbagai produk lain. Selanjutnya, sini ada production pressure. Nah, dalam production pressure ini diasumsikan sebagai cara mencapai produk dengan harga rendah dan alat pemasaran yang baik. Kemudian pada tahap utama dari produksi massal ini bekerja tidak terlalu memakan banyak waktu. Karena sekarang pelanggan tidak hanya memilih produk yang murah saja, namun dari beberapa pelanggan itu juga memilih kualitas dari produk itu sendiri. Dengan itu sebabnya, maka menjadi benar pemasar perlu menciptakan kepuasan nilai dengan pelayanan atas produk yang mereka tawarkan. Selanjutnya, di sini ada dangers of R&D, di mana perusahaan tidak fokus pada kebutuhan pelanggan, tetapi mereka terus mencoba untuk melakukan R&D. Membayar terlalu banyak perhatian untuk R&D tanpa pertimbangan faktor-faktor lain merupakan penyebab bahaya terhadap beberapa produk. Kemudian, teknologi tinggi manajemen menjadi sangat melonjak. Kemudian produk itu sendiri menjadi fokus utama dalam marketing. Nah, berubahnya marketing pada perusahaan itu berinvestasi dan berkonsentrasi pada penciptaan produk unggulan dengan upaya terbaik, tetapi mereka tidak berorientasi pada pelanggan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sepenuhnya pelanggan. Kemudian di sini ada perusahaan jenis ini akan menerima apa yang mereka berikan kepada seorang pelanggan dan bahwa ide-ide itu yang tidak bernilai. Di sini ada stepchild treatment, di mana di situasi ini yang terjadi di beberapa industri tertentu. Salah satunya adalah industri minyak. Di sini situasi ini diperlakukan sebagai treatment. Kemudian industri dan sebenarnya itu bukan untuk pembuatan produk dan berkembang dengan konkret.
perkembangan pelayanan produk ini merupakan hal-hal yang bagian dari kegiatan industri itu sendiri untuk mewujudkan pasar dan lingkungannya. Yang pertama, menyadari bahwa kebutuhan pelanggan dan bagaimana kebutuhan dapat memuaskan pelanggan dengan produk dan layanan terbaiknya. Kesimpulan dari marketing miopia yang saya bahas tadi, kita bisa melihat bahwa perusahaan industri itu memiliki sikap seolah menutup mata terhadap bisnis mereka. Namun sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa mereka itu tidak menyadari tren masa depan dan akan sumber daya yang dimiliki. Nah, hal ini karena tekanan pada sumber daya tidak berasal dari industri mereka sendiri, namun tergantungan terhadap perusahaan ini pada sektor terkait terlalu mengabaikan oleh manajemen. Nah, untuk mengatasi ancaman tersebut, manajemen harus mempunyai pilihan selain untuk berpikir out of the box. Perkembangan baru dalam industri yang akan datang harus dianalisis dan dampaknya akan bisnis itu sendiri. Terima kasih. Sekian materi tentang miopia yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.